Shalom anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Herlin dalam pelajaran Agama Kristen kelas 3. Pelajaran keempat, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Sebelum kita mulai belajar, ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami masih dalam keadaan sehat dan kami mau belajar tentang firman-Mu, tentang gejala alam. Bapa yang baik, buka hati dan pikiran kami agar kami tumbuh menjadi anak yang baik, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mulai pelajaran kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, sebelum kita mulai, kita mau buka dulu kitab kita dari Mazmur 107 ayat 29. Begini firman Tuhan, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Nah, ayat Alkitab tadi menceritakan bahwa Allah sendiri yang pernah hadir ke dunia dalam rupa Yesus Kristus pernah menghardik angin dan badai. Ya, pada suatu hari murid dan Yesus pergi berlayar di Danau Galilea. Nah, ketika hari petang, Yesus pun tertidur dan angin kencang datang. Gelombang tinggi datang menghantam perahu mereka. Nah, murid-muridnya ketakutan. Tapi Yesus tetap tidur dengan tenang. Nah, murid-muridnya membangunkan Yesus dengan penuh ketakutan. Guru, guru, tidakkah kau peduli jika kita binasa? Nah, Yesus bangun dan dia menghardik angin itu. Diam, tenanglah. Nah, pada saat itu angin dan badai pun tenang. Danau menjadi teduh kembali. Nah, salah satu di antara mereka berkata dan menjadi takut, siapakah orang ini sehingga angin dan badai pun tunduk kepadanya. Nah, anak sekalian, dalam kisah yang tertulis di Alkitab ini, nanti anak-anak boleh baca kisah lengkapnya di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Nah, jadi gejala-gejala alam ada kemahakuasaan Allah di dalamnya. Ya, kita tahu bahwa bumi ini dan segala isinya adalah ciptaan Allah. Jadi, Allah tentu saja bisa memerintah mereka. Dia tinggal mengeluarkan firman dari mulutnya. Nah, maka semuanya akan jadi. Kita mau belajar peristiwa alam yang menguntungkan bagi manusia yang ada di bumi. Misalnya hujan. Hujan datang membuat tanaman-tanaman kita menjadi subur. Ada pelangi yang menghiasi langit sangat indah ketika hujan. Ya, itu adalah perjanjian Allah dengan manusia bahwa Dia tidak akan menurunkan lagi air bah. Angin yang sedang itu menguntungkan bagi manusia, yaitu membantu proses penyerbukan pada tumbuhan.
matahari. Nah, matahari anak-anak adalah sumber energi terbesar di bumi. Kamu sudah pasti belajar di kelas 3 ya kan? Matahari sumber energi yang paling besar di bumi. Jika tidak ada matahari, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan makan dari matahari. Nah, manusia sumber makanannya adalah tumbuhan. Ya. Kemudian ada malam. Jadi anak-anak, tidak ada yang bisa menghentikan terjadinya malam. Ini adalah kemahakuasaan Allah. Peristiwa-peristiwa alam yang kita rasakan, kita alami sehari-hari. Nah, kita mau lihat gejala alam yang merugikan. Ya, ini sangat mengerikan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua dan seluruh keluarga kita sehingga kita jauh dari gejala alam yang merugikan ini. Kita lihat apa sih gejala alam yang merugikan itu? Yang pertama, petir. Petir yang sangat besar bisa menyambar bangunan-bangunan, bahkan menyambar manusia. Jika terkena dengan manusia, maka manusia itu langsung gosong ya. Kedua, meletusnya Gunung Merapi. Yang ketiga, gempa bumi. Nah, gempa bumi yang sangat dahsyat bisa menghancurkan bangunan seperti terlihat di gambar. Setelah gempa bumi, efeknya bisa juga terjadi longsor. Nah, anak-anak sekalian, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghentikan terjadinya gempa bumi. Itu adalah peristiwa alam yang alami terjadi. Ya, di situ ada kemahakuasaan Allah. Nah, tapi kita bisa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai bumi. Jadi kita sebenarnya bisa mencegahnya dengan tidak menebang, tidak menggundulkan pohon-pohon. Jadi kita harus melestarikan tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, ini tsunami. Nah, ini peristiwa alam yang sangat mengerikan. Nah, Ibu pernah lihat dan itu terjadi ketika Ibu masih kuliah. Ya. Tsunami di Aceh tanggal 24 Desember. Nah, ini sangat mengerikan ya. Bangunan hancur dan ribuan manusia menjadi korbannya. Nah, ini yang Ibu bilang tadi banjir, ini kemungkinan bisa kesalahan manusia juga karena terlalu menghabiskan hutan. Jadi ketika hujan turun deras, tidak ada lagi yang menahan air di hutan. Ya, karena pohonannya sudah gundul, sehingga terjadilah banjir. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Ya, seperti pada zaman dulu yang terjadinya air bah. Ya, belum ada pun pohonan ditebang. Ya kan? Tapi hujan selama 40 hari 40 malam, maka terjadilah air bah. Gunung pun penuh dengan air. Apalagi rumah kita. Ya kan? Nah, anak-anak sekalian, setelah kamu menyimak, setelah belajar tentang peristiwa alam tadi, tugasnya coba kamu ceritakan atau cari satu contoh peristiwa alam yang merugikan. Kamu ceritakan di buku latihan kamu. Ya. Nah, anak-anak sekalian, seandainya kamu ada ikut di dalam peristiwa tersebut,
Apa doa yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan? Itu ada di halaman 32 buku kamu. Coba kamu tuliskan doa apa yang akan kamu minta kepada Tuhan, ya. Nah, yang satu lagi ada, jika kamu tidak terlibat dalam kejadian alam tersebut. Nah, seperti kita yang di sini, ya kan? Yang terjadi 2 hari yang lalu juga ada terjadi longsor di Sumatera Utara, ya kan? Dan memakan korban. Nah, apa doamu yang akan kau sampaikan kepada Tuhan sebagai penonton terjadinya peristiwa gejala alam yang merugikan manusia? Itu ada di buku kamu halaman 33 perintahnya, ya. Kamu boleh tulis dan sampaikan doamu kepada Tuhan seperti yang diperintahkan untuk ditugaskan. Oke anak-anak. Sebelum kita selesai belajar, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, lindungilah kami dan semua keluarga kami dari kemarahan-Mu. Lindungilah kami dari peristiwa alam yang mengerikan, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan-Mu. Bapa yang baik, semoga firman yang kami dengar hari ini bisa kami pahami dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa tidak ada satupun yang bisa mencegah terjadinya jika Engkau sudah berfirman. Oleh sebab itu, lindungilah kami Bapa, agar kami tetap dalam keadaan sehat. Demi Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai bertemu dalam pelajaran berikutnya. Shalom.